Didn't even ask me what I wanted. You made dumb assumptions. Clearly not your forte. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Oke. Kelas 4A, semangat, semangat, sukses. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, tadi siapa yang datangnya lebih awal? Oke, Aisyah coba maju ke depan untuk membacakan doa. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ais. Oke. Dengan kita akan menanamkan semangat nasionalisme, kita akan mengetahui tentang kecintaan negara terhadap negara kita, yaitu dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Coba kalian semuanya berdiri. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, sebelum itu Ibu mau tanya, siapa yang hari ini tidak masuk? Tidak ada. Berarti hari ini masuk semua? Ya. Oke, terima kasih. Baik, Ibu ingin bertanya, apakah kalian semuanya suka membaca buku cerita? Suka. Suka. Coba cerita apa yang kalian suka? Coba Ais cerita apa? Asal mula Telaga Warna. Oke. Ibu mau tanya, di tempat tinggal kalian cerita apa yang termasuk cerita di tempat tinggal kalian? Cerita di tempat tinggal kalian itu ada cara apa? Mempunyai ciri-ciri bagaimana? Punya karakteristik gimana? Itu bagaimana? Coba. Setiap tahunnya diadakan acara sedekah bumi. Oke, di tempat tinggal kalian setiap tahunnya diadakan acara sedekah bumi. Oke. Hari ini kita akan belajar memasuki tema 8, yaitu tentang Daerah tempat tinggalku. daerah tempat tinggalku. Oke, tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian yang pertama bisa mengetahui ciri-ciri cerita fiksi. Dan yang kedua, mengetahui apa itu cerita fiksi. Yang ketiga, dapat membedakan pengertian gaya dan gerak. Dan yang ketiga, dapat mencoba percobaan gaya dan gerak, gaya tarikan dan dorongan. Oke, baik. Sebelumnya Ibu mau tanya, kalian sudah belajar buku tema 8 atau belum? Sudah. Sudah dibaca di rumah? Sudah. Oke, coba dibuka buku halaman pertama.
Di sana ada tabel. Coba Aisyah dibaca terlebih dahulu. Daerah tempat tinggalku. Kamu akan belajar mengenal berbagai mata pencaharian penduduk kaitannya dengan kegiatan ekonomi di Indonesia. Selain itu, kamu akan mengenal berbagai karakteristik masyarakat Indonesia dan mengambil manfaatnya guna menjadi semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Oke, jadi di tema 8 ini kalian akan mengetahui karakteristik tempat tinggal kalian. Di halaman pertama ada cerita tentang lingkungan tempat tinggalku. Tempat tinggal adalah tempat manusia menetap untuk berteduh dari keadaan alam serta tempat melaksanakan hak dan kewajibannya dalam menjalani hidupnya. Tempat tinggal manusia biasanya berwujud rumah. Tempat tinggal merupakan kebutuhan utama bagi manusia. Setiap manusia tentu menginginkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman untuk kehidupannya. Oke, jadi tempat tinggal kalian di mana? Santri. Masih semangat? Semangat. Coba tepuk semangatnya dulu kelas 4A. Semangat, sukses. Oke, dibuka halaman selanjutnya. Di situ ada cerita tentang asal mula Telaga Warna. Coba kalian baca terlebih dahulu. Ibu beri waktu 5 menit untuk membacanya. Dibaca dan diamati ya. Sudah semuanya? Sudah. Jadi, cerita asal mula Telaga Warna yaitu menceritakan tentang raja dan permaisuri yang menginginkan seorang anak. Coba kalian buka halaman 4. Di situ ada soal tentang cerita asal mula Telaga Warna. Kalian kerjakan terlebih dahulu. Aku beri waktu 5 menit. Sudah? Oke, kita bahas bersama-sama. Yang pertama coba kalian dibaca. Siapa tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut? Raja, permaisuri, putri raja, dan rakyat. Betul jawabnya? Betul. Oke, tokoh-tokoh yang ada dalam cerita asal mula Telaga Warna yaitu raja, rakyat, permaisuri, dan putri raja. Oke, yang kedua. Di mana raja melakukan pertapaan? Di hutan. Betul? Betul. Oke, yang ketiga. Apa hadiah yang disiapkan raja dan permaisuri untuk ulang tahun putrinya? Kalung. Betul semuanya? Betul. Oke, lanjut. Mengapa permaisuri bersedih dan menangis? Karena putrinya tidak mau menerima kalung pemberiannya. Oke, permaisuri bersedih karena putrinya tidak mau menerima kalung pemberiannya. Oke, nomor 5. Bagaimana sifat putri dalam cerita tersebut? Kasar. Jahat. Oke, berarti kalian sudah memahami dari cerita asal mula Telaga Warna ya? Di halaman 5, di situ kalian disuruh untuk menceritakan kembali secara singkat, secara lisan
tentang cerita asal mula Telaga Warna dengan bahasa kalian sendiri. Sekarang coba kalian kerjakan terlebih dahulu. Menurut bahasa kalian, Ibu beri waktu 5 menit dari sekarang. Sudah? Sudah. Oke, baik. Yang pertama, coba Arindi ceritakan kembali tentang cerita asal mula Telaga Warna. Silakan Arindi maju ke depan. Asal mula Telaga Warna. Dahulu kala di Jawa Barat ada raja dan permaisuri yang baru dikaruniai anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya raja memutuskan untuk tata di hutan. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Arindi. Oke, Ibu minta lagi coba Fatihah maju ke depan untuk menceritakan kembali cerita asal mula Telaga Warna. Asal mula Telaga Warna. Dahulu kala di Jawa Barat ada raja dan permaisuri yang ingin dikaruniai anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Oke, beri aplaus untuk Dijin. Oke, sekarang Ibu ingin bertanya. Jadi, cerita asal mula Telaga Warna itu termasuk cerita fiksi atau bukan? Fiksi. Cerita fiksi. Apa yang kalian ketahui tentang cerita fiksi? Cerita fiksi adalah cerita yang sengaja dibuat oleh pengarang. Cerita fiksi adalah cerita yang sengaja dibuat oleh pengarang. Itu pengertian dari cerita fiksi. Oke. Carilah informasi tentang cerita fiksi dan ciri-cirinya dari berbagai sumber. Terserah kalian bisa pinjam buku di perpustakaan atau kalian sudah mengetahui sendiri apa itu cerita fiksi, apa itu ciri-ciri cerita fiksi. Kalian diskusikan dengan teman sebangkunya. Setelah itu nanti kalian bisa presentasikan di depan kelas. Waktu 5 menit ya untuk mengerjakannya. Kalian sudah? Sudah. Fatihah? Sudah. Aisyah? Arimbi? Sudah semuanya? Sudah. Oke. Untuk kelompok pertama, silakan maju ke depan untuk Kania dan Fatihah. Beri aplausnya dulu dong, teman-teman. Oke. Cerita fiksi adalah cerita yang sengaja dikarang oleh pengarang. Ciri-ciri cerita fiksi adalah 1. Cerita rekayasa, 2. Alur yang menarik, 3. Komunikatif, 4.
tidak memakai bahasa baku, dan 5. Menghibur. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Kelompok 2, Aisyah dan Arimbi, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan. Beri aplausnya dong. Beri aplaus. Cerita fiksi adalah karya sastra yang berisi cerita rekaan atau didasari dengan angan-angan atau fantasi, dan bukan berdasarkan kejadian nyata, hanya berdasarkan imajinasi pengarang. Ciri-ciri cerita fiksi: 1. Bersifat rekaan atau imajinasi pengarang. 2. Memiliki pesan moral atau amanat tertentu. 3. Bahasanya bersifat konotatif. 4. Tidak memiliki sistematik yang baku. 5. Sasarannya emosi atau perasaan pembaca. Oke, beri aplaus untuk kelompok 2. Silakan duduk. Oke. Jadi, cerita fiksi adalah karya sastra yang berisi cerita rekaan atau cerita yang sengaja dikarang oleh pengarang. Ciri-ciri cerita fiksi yang pertama yaitu bersifat rekaan. Yang kedua, memiliki pesan moral atau amanat tertentu. Yang ketiga, bahasanya bersifat Konotatif. Oke, yang keempat, tidak memiliki Sistematik yang baku. Oke, yang kelima. Sasarannya emosi atau perasaan pembaca. Oke, berarti kalian sudah paham dari cerita fiksi? Sudah. Kalau ibu punya cerita, dahulu di Jawa Barat ada seorang saudara sepupu yang sedang bermain di taman bermain. Kalau ibu mengarang cerita tersebut berarti termasuk cerita Fiksi. Oke, kita akan belajar mengenai IPA untuk selanjutnya, yaitu kalian bisa buka buku LKS kalian. Di dekat rumah Udin, di Jawa Barat juga terdapat taman bermain. Udin dan saudara-saudara sepupunya bermain di sana. Dita ingin bermain ayunan. Udin membantu Dita menarik dan mendorong ayunan tersebut. Coba kalian perhatikan, jika gambar kiri berarti tangan sebelah kiri kalian itu Udin sedang Menarik. Kalau sebelah kanan Mendorong. Udin sedang mendorong, berarti Udin sedang melakukan Ya. apa yang dimaksud dengan gaya? Kalian sudah tahu? Sudah. Apa gaya itu? Adalah dorongan atau tarikan. Oke. Gaya adalah tarikan atau dorongan Gaya adalah tarikan atau dorongan. Oke. Udin tadi sudah menarik ayunan Dita dan Udin sudah mendorong ayunan Dita. Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk. Gaya juga dapat diartikan dengan tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Oke. Gaya yang diberikan terhadap ayunan tadi ada gaya apa saja? Tarik. Oke, gaya tarik dan dorongan. Jika gaya tarik dan dorongan itu dilakukan Udin, maka ayunan itu bisa bergerak. Oke, pintar Kania. Beri aplaus untuk Kania. Kania bisa menjawab. Saat ditarik, ayunan bergerak ke belakang atau mendekati Udin. Saat didorong, ayunan bergerak ke depan untuk menjauhi Udin. Jika gaya adalah tarikan dan dorongan, gerak adalah
perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya. Oke, coba kalian perhatikan. Gerak adalah perpindahan suatu benda terhadap benda lainnya. Gerak adalah perpindahan suatu benda terhadap benda lainnya. Contohnya, jika ibu berdiam di sini, lalu ibu geser ke kanan atau ke kiri, termasuk gerak atau enggak? Gerak. Oke, kalian sudah paham tentang gaya dan gerak? Sudah. Sekarang coba kalian bentuk kelompok. Kelompok 2 orang. Coba bentuk kelompok. Sudah semuanya? Sudah. Sekarang kita akan melakukan percobaan. Di depan ada meja. Oke. Jika ibu mendorong berarti meja bergerak. Jika ibu menarik, meja juga akan bergerak. Kalian di sini akan melakukan percobaan mendorong dan menarik meja dengan teman kelompok kalian. Coba kalian buat kelompok. Sudah dibuat kelompoknya? Sudah. Kalian percobaan mendorong dan menarik meja. Lalu kalian kerjakan hasil percobaannya. Kalian tulis di buku LKS kalian. Ibu beri waktu 10 menit ya untuk mengerjakan hasil percobaannya. Coba praktekkan terlebih dahulu gaya dorong dan menarik meja. Beri waktu 10 menit ya. Sudah? Coba Arimbi maju ke depan terlebih dahulu. Arimbi, coba maju ke depan. Coba Arimbi tarik meja tersebut. Oke, coba dorong mejanya. Ini termasuk gaya. Kalau gerak ini juga bergerak atau enggak? Mejanya bergerak atau tidak? Bergerak. Coba lagi. Tarik atau dorong? Oke. Arimbi sudah melakukan hasil percobaan tarikan, mendorong dan menarik meja. Coba Arimbi bawa hasil percobaannya dengan kelompoknya. Coba dipresentasikan ke depan. Yang pertama, apa yang terjadi pada meja saat didorong? Meja akan berpindah tempat. Oke, tadi sudah berpindah apa enggak? Sudah. Sudah.
meja saat didorong? Ke depan. Ke depan. Kalau didorong itu ke depan. Kalau ditarik? Ke belakang. Apa yang terjadi saat meja ditarik? Meja dapat mendekati kita. Oke. Kemana arah meja saat ditarik? Ke belakang. Oke. Beri aplaus dulu untuk kelompok Aisyah dan Arindi. Untuk kelompok yang kedua yaitu Kania dan Fatihah. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan. Apa yang terjadi pada saat meja didorong? Meja akan berpindah tempat menjauhi udin. Sudah dicoba? Sudah. Sudah. Oke, kemana arah meja saat didorong? Ke depan. Ke depan. Apa yang terjadi pada meja saat ditarik? Meja akan mendekati udin. Kemana arah meja saat ditarik? Ke belakang. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok Fatihah dan Kania. Oke, sekarang kita beri aplaus semangat dulu untuk kita semuanya. Kalau ibu bilang kelas 4A, semangat, semangat, sukses. Lagi, kelas 4A, Semangat, semangat, sukses. Sekarang kita tambah yang ibu tambahin ya. GUUDJOB, good job, good job, good job, good job. Bisa? Coba dicoba dulu ya. Oke, GUUDJOB, good job, good job, good job, good job. Lagi, GUUDJOB, good job, Good job. Good job. Good job. Oke, masih semangat? Masih. Oke. Diskusikan perbedaan gaya dan gerak. Ini masih sama. Kalian bisa berkelompok. Coba diskusikan percobaan gaya dan gerak. Silakan, waktunya 5 menit ya. Gampang apa enggak Didin? Sudah? Belum. Oke, waktunya tinggal 2 menit lagi ya. Sudah? Sudah. Coba dibaca kelompok pertama, Fatihah dan Kania. Dibaca terlebih dahulu.
Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenalnya dapat mengalami gerak. Oke, kalau gerak? Gerak adalah perpindahan suatu kedudukan benda terhadap benda lainnya. Oke, kelompok 2. Suatu gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya. Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya. Oke, berarti semuanya sudah paham tentang gaya dan gerak? Sudah. Ya. Oke, coba kita renungkan terlebih dahulu. Apa yang kamu pahami tentang cerita fiksi? Cerita fiksi adalah angkat tangannya terlebih dahulu jika mau jawab. Oke, apa kan ya cerita fiksi? Cerita fiksi adalah cerita yang sengaja dikarang oleh pengarang. Oke, beri aplaus untuk kalian. Apa ciri-ciri cerita fiksi? Siapa? Oke, Ais. bersifat rekaan atau imajinasi pengarang, Oke. memiliki pesan moral atau amanah tertentu, Oke. bahasanya bersifat konotatif, tidak memiliki sistematik yang baku, sasarannya emosi atau perasaan pembaca. Oke, beri aplaus untuk Aisyah. Apa yang dimaksud dengan gaya? Iya, Rimbi? Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenalnya. Oke, gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenalnya. Oke, apa yang dimaksud dengan gerak? Oke, Fatihah. Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya. Gerak adalah perpindahan suatu benda terhadap benda lainnya. Oke, apa yang membedakan gaya dan gerak? Apa yang membedakan gaya dan gerak? Gaya yaitu tarikan atau dorongan, sedangkan gerak adalah Perpindahan suatu benda terhadap benda lainnya. Oke, pembelajaran hari ini yaitu mengenai cerita fiksi, pengertian ciri-ciri cerita fiksi, tentang gaya tarikan dan dorongan, dan mengenai gaya dan gerak. Oke, dari pembelajaran ini apa kalian semuanya sudah paham? Sudah. Oke, apa sih gaya tadi? Gaya tarikan atau dorongan. Oke, apa sih cerita fiksi? Cerita fiksi adalah cerita yang sengaja dikarang oleh pengarang. Oke, berarti semuanya sudah hebat. Semuanya sudah paham tentang cerita fiksi dan gaya. Baik, untuk pembelajaran hari ini Ibu akhiri. Semangat, tetap semangat belajarnya. Tetap jaga kesehatan. Dikurangi mainnya ya. Ya. Baik, untuk pembelajaran hari ini Ibu akhiri, kita berdoa bersama-sama. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum.